tradisi yang diamputasi? Kok tidak ada kuning ya, monggo monggo. Tradisi yang diamputasi. Nabi Muhammad mengamputasi tradisi menyembah berhala. Gimana? Tradisi menyembah berhala. Betul, tradisi menyembah berhala atau tradisi animisme dan dinamisme. Betul. Dari mana Mbak? Dari Bolo. Ponpes Darul Amin Gembolo. Darul Amin Bolo. Monggo disiapaken. Nggih. Pun siap. Nabi Muhammad berhasil membuka kota Makkah, Fathu Makkah setelah berjuang berapa ya? Itu. Ya, yang depannya ini, yang anu dulu yang siapa namanya? 21 tahun Bu Wasilatul Hasanah. Oh, Mbah Wasil. Mbah kula niku nggih. Nggih. Ayo monggo. Maju Mbah. Mbahnya Bun ini. Monggo. Terima kasih. 21 tahun. 21 tahun, Bu. Slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis itu bisa dibenarkan tapi secara halo, ayo petak putih, monggo. Sinten? Bu Lutfi, Nyai Lutfi. Sudah. Yang lain. Ayo. Monggo. Nggih, monggo. Secara teori. Nggih, literal ya, secara teori atau literal. Betul, seneng nurun sania. Monggo. Nggih. Nurun Sania dari Rogo Jambi. Pun sakniki sing rada penak. Siapa nama ketua RMI periode pertama? Lah, Bu Bekroh maju. Coba disebutkan secara nama lengkap beserta bintinya. Ibu Nyai Hajah Masruroh Handariyatul Masruroh. Ya, gak lengkap. Tadi kan nggak harus lengkap, ya sah aja lah. Oke, monggo. Pun. Nggih. Terima kasih. Satu lagi, nama. Pun, coba sebutkan nama narasumber yang kemarin dari Malang, nama lengkap sekaligus titelnya. Niku kuning. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Faris Khairul Anam LCMHI. Betul sekali.
Ini ki paling mahasiswinya dadene apal. Ya dulu saya kuliah di UM. Nggih. Terima kasih. Alhamdulillah mugi-mugi saged manfaat ilmune barokah. Nggih. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bisa dilanjut untuk materi berikutnya. Oh, Bu Ida. Untuk materi selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, bagaimana cara mensucikan najis ainiyah? Sudah. Pundi? Niki. Belum. Najis ainiyah, najis yang ada barangnya. Pertama kali barangnya itu dibuang, entah itu sama sepet atau apa, dibuang sampai hilang. Habis itu kosok, terus tidak ada baunya, tidak ada apa-apanya, tinggal lantainya. Kemudian diberi air, itu jadi dikerucuk, lah sudah gitu. Betul, 100. Sampai persis yang pematerinya. Tadi malam panjenengan mendengarkan keterangan bahwa telur bangkai ini hukumnya apa saja menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi suci, Imam Maliki najis, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali suci asal kulit telurnya sudah keras. Betul. Untuk yang terakhir dari saya, mungkin nanti bisa dilanjut yang lain. Panjenengan semua tahu bahkan pernah melihat apa itu sperma. Sperma menurut Imam Hanafi dan Maliki, Syafi'i dan Hambali, apa hukumnya? Menurut Imam Maliki najis, menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i suci. Oh ya, menurut Imam Maliki dan Imam Hambali najis, menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi najis, menurut Imam Hambali dan Imam Syafi'i suci. Betul. Mungkin yang derpesnya selesai dulu, Ge. Dilanjutkan nanti lagi. Saya kembalikan waktunya kepada beliau, Ibu Din. Terima kasih waktunya Ibu. Sudah semangat ya Bu, dapat door prize nggih? Ya, yang dapat. Yang tidak dapat masih tetap semangat insya Allah ya Bu ya. Nggih. Sebelum saya melanjutkan materi ini, Mbak Vina yang menemani saya mau minta izin untuk pamit pulang dulu, Ibu Bunyai, karena besok harus mengikuti ujian di Surabaya. Hari ini harus swab dulu sehingga harus meninggalkan ruangan.
tapi tetap saya perkenalkan Mbak Vina ini nanti yang sering membantu saya ibu-ibu. Biasanya kalau urusan PKP, urusan PRT dan data-data yang lain biasanya dibantu sama Mbak Vina. Nanti mungkin nomornya Mbak Vina tak titipkan sama panitia, bisa nanti ibu-ibu yang ada keperluan seandainya saya ada tugas di luar, bisa ibu-ibu sekalian menghubungi Mbak Vina. Ya silakan Mbak Vina, terima kasih. Sukses Mbak Vina. Amin ya robbal alamin. Ya, oh ya mohon doanya gitu ya Bu ya. Mohon doanya biar selamat sampai tujuan dan pulang kembali. Allahumma kemudian amin. Usahanya bisa sukses. Amin amin. Selanjutnya Ibu akan saya bawakan materi kegiatan utama lagi yang ada di Dinas Koperasi sebelum masuk ke perizinan nggih, yaitu kegiatan di rumah kreatif. Monggo dilanjut Mas, bisa ditayangin slide dengan judul rumah kreatif. Ibu-ibu sekalian, rumah kreatif ini memiliki tugas utama yaitu membantu para usaha mikro dalam hal packaging atau kemasan. Ya Ibu ya. Jadi di sana apabila ibu-ibu membutuhkan bantuan untuk membuat packaging, itu ibu-ibu bisa menghubungi teman-teman yang ada di rumah kreatif. Merupakan wadah bagi langkah kolaborasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membentuk digital economy system melalui pembinaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Tugas utamanya next, fasilitasi desain kemasan. Jadi di tempat rumah kreatif ini yang tepatnya di Jalan Ahmad Yani ya Bu ya, sebelahnya posko Covid atau sebelahnya gedung Korpri. Ibu-ibu mungkin yang jauh-jauh kalau berjalan di jalan protokolnya Banyuwangi akan ketemu kantor DPR nggih. Kemudian ada kantor Kecamatan Banyuwangi, ada gedung Korpri, kemudian ada gang, persis sebelahnya itu adalah rumah kreatif. Sebelah rumah kreatif itu adalah posko Covid. Kalau ingin tahu barangkali nanti jalan pulang bisa sambil dilihat, ditengok kiri jalan, kalau misalnya lewat Jalan Ayani di sana. Memang di rumah kreatif ini khusus untuk desain kemasan, tapi juga ada pembinaan-pembinaan yang lain. Next. Jadi di sini nanti selain untuk packaging, di mana pengemasan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain fotografi, kemudian kita juga akan membimbing untuk marketing online. Ya Bu ya. Next. Nah, untuk membentuk kemasan di rumah kreatif ini ngapunten Ibu karena tempatnya satu dan melayani se-Kabupaten Banyuwangi, maka kemarin saya pesan ke teman-teman, tolong dibuatkan daftar antrian sehingga ketika Ibu datang, Ibu tanya, saya antrian nomor berapa, biar nanti nggak nunggu, waduh sampai saulan kok gak jadi. Nah kan Ibu kalau sudah tahu nomor antriannya, sebentar ya Bu ya, pertanyaannya ada di sesi nanti nggih. Kalau Ibu mendaftar di rumah kreatif tahu nomor antriannya seperti tadi PRT, Ibu tahu antriannya berapa? 250. Nah di rumah kreatif juga gitu. Kalau antriannya nomor 3 berarti insya Allah cepat selesai. Tapi kalau antriannya nomor 20, nah berarti Ibu harus menunggu. Nah supaya teman-teman ini juga bisa mendesain itu butuh pemikiran yang tenang gitu ya Bu ya, supaya hasilnya bisa menjadi bagus. Itu teman-teman membutuhkan yang namanya foto produk Ibu. Ketika Ibu ke rumah kreatif sudah membawa foto produknya, insya Allah akan cepat selesai. Tapi rata-rata teman-teman tidak membawa foto produk, sehingga di rumah kreatif sering kita mengadakan pelatihan foto produk. Bagaimana ibu-ibu memfoto produknya menjadi menarik, supaya nanti kalau ditempelkan di kemasannya orang akan tertarik, seperti itu. Nah kalau ibu-ibu tidak bisa,
maka antrian ibu bukan antrian kemasan, tapi antrian foto produk. Kalau ke sana ibu-ibu bawa produknya yang cantik, mungkin bahan dasarnya yang cantik yang dibawa, dan mungkin juga hasil produksinya dibawa. Nah itu nanti akan dilakukan edukasi foto produk. Itu contohnya adalah Mbak Cika. Mbak Cika ini coklat, produk coklat yang ada di genteng. Awalnya nggak bisa punya kemasan apa-apa, tapi kemudian difoto. Coklatnya yang dihasilkan ada bentuk boneka-boneka dan lain sebagainya, itu difoto. Caranya foto itu juga ada Bu. Misalnya kameranya, kamera apa, resolusinya harus seperti apa, tidak boleh di zoom dan lain sebagainya. Ada studio mininya, alasnya depan, alas belakangnya ada kertas untuk fotonya. Nah kalau misalnya mau ya edukasi, nanti difoto sendiri di rumah atau difoto di rumah kreatif, monggo. Jadi ada antrian untuk foto produk. Kalau sudah bawa foto produknya enggak apa-apa. Yang kedua itu adalah riset data. Apa yang dimaksud riset data? Ketika ibu mau membuat packaging, masing-masing orang itu pasti punya keinginan dan punya bayangan sendiri-sendiri. Misalnya warna, ntar di antrekno nggak punya data apa-apa, dibuatkan warna kuning, padahal panjenengan ndak kerso warna kuning. Loh saya sakjane kepingin warnanya hijau kan gitu ya Bu ya. Nah akhirnya tidak cocok. Oleh karena itu harus riset data dulu. Saya pingin backgroundnya warna merah, kemudian teletik-teletiknya warna putih atau warna kuning. Nah itu disampaikan dulu. Nah, kemudian hal-hal lain yang terkait dengan data, misalnya saya mau minta ditambahi gambar gandrung, kan gitu ya Bu ya. Nah nanti di sana kemudian setelah itu lengkap akan didesainkan. Itu pun juga perlu informasi, desainnya itu bahannya dari kardus, karton atau dari plastiknya yang standing up, pot bentuk yang berdiri itu ya Bu ya, standing pot. Nah, atau plastik yang biasa yang disealer saja, atau plastik yang ada sealer dan ada klipnya, nah, itu juga harus dijelaskan. Kalau plastik mungkin bentuknya stiker kan gitu ya Bu ya, nanti didesainkan seperti itu, sehingga kalau data-datanya lengkap insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan segera jadi, tapi tetap sesuai nomor urutan antrian ya Bu nggih. Itu terkait packaging. Jadi kalau misalnya ibu ingin mendesainkan tidak di rumah kreatif, wah kejauhan di rumah kreatif. Ya ini informasinya biasanya di tempat-tempat ibu ada studio-studio yang biasanya menerima untuk membikinkan desain. Ada seperti itu. Nah edukasi, kalau misalnya tidak di rumah kreatif, edukasi apa yang bisa kita berikan saat ini? Saya akan berikan contoh-contoh kemasan. Next Mas. Nah ini contoh kemasannya. Ini adalah madu. Madunya dibuat botol yang cantik dengan stiker yang cantik. Seperti ini. Enggak usah lama-lama nggih. Next. Nah ini keripik mangrove sama sirup mangrove. Ya selain saya informasikan, barangkali ada ibu-ibu yang kepingin membuat apa yang kami sodorkan di sini, monggo silakan, akan saya hubungkan dengan pelakunya sehingga bisa menjadi narasumber bagi ibu dalam membuat usaha ini. Ya lumayan kok mangrove kok iso digawe sirup, iso digawe keripik kan gitu nggih. Nah ini packagingnya seperti itu. Lanjut. Nah ini adalah mie dari buah naga yang paling bawah nggih. Nah packagingnya bentuknya sudah kekinian ya Bu ya, separuh kardus separuh plastik sehingga cantik gitu ya. Nah kalau untuk premium oleh-oleh itu mungkin bentuknya harus seperti itu Bu. Tapi kalau dijual di pasar tradisional ya mungkin kurang kali ya. Nah packagingnya kalau untuk di pasar yang lain. Kemudian selai. Nah, selai buah naga. Nah, itu kan sudah kayak selai-selai yang dijual di Indomaret ya Bu ya. Dijual di mall. Nah, itu ada buah naga dibuat sabun.
Nah, itu packagingnya seperti itu. Sabun ini bisa tembus ke hotel ibu-ibu ya. Sabun mandi. Nah, bisa dibuat sabun mandi. Bahan dasarnya buah naga ibu. Iya, bahan dasarnya buah naga. Jadi warna sabunnya merah, tidak mempergunakan pewarna. Langsung warnanya dari warna buah naga. Lanjut. Nah, ini bentuk kemasan-kemasan yang sering kita temui di supermarket, ya, di mall. Bentuk-bentuknya kan seperti ini. Padahal ini bukan bentuk pabrikan ibu-ibu. Ini adalah kemasan dari UKM. Ini ada judul Bu Emi. Bu Emi ini dari Wongsorejo. Apabila ibu-ibu menginginkan untuk membentuk jarut, itu jagung rumput laut jarut. Itu ada sirut, itu setik rumput laut. Ya Bu ya. Tuh, itu bentuknya seperti itu. Apa kalau jabut Bu? Jarut Bu. Jagung rumput laut. Ya, kemasannya bisa macam-macam dan dibentuk menarik ya Bu ya. Anak-anak kecil insya Allah tertarik kalau lihat kemasan yang seperti ini. Lanjut. Nah, ini model-model yang sekarang sambel. Nah, banyak sekali ya Bu sekarang sambel-sambel. Kemasannya sudah cukup bagus. Ini kemasannya bisa beli di toko sudah ada ya Bu. Tapi selanjutnya labelnya harus memang dibuat lebih cantik. Lanjut. Kalau ini bentuk dodol dan suar-suwir dari buah naga. Packagingnya sebetulnya dari kedur sederhana tapi perpaduan warnanya bisa membuat menjadi menarik, gitu ya. Lanjut. Nah, ini sagon. Ya, ini sagon dari rumput laut kayaknya. Oh, buah naga, maaf. Tadi muni rumput laut, lanjut. Sagon buah naga. Gimana? Kalau standing potnya itu di toko-toko ada ya Bu ya. Tapi karena sudah ditempelin stiker, maka bentuk yang plastiknya itu tidak jadi bulat. Kan itu kan ditempelin stiker, stikernya bentuknya begini, ya kan? Nah, sehingga tampilannya menjadi lebih bagus. Itu ditempelin stiker itu Ibu. Standing potnya beli di toko Nusantara atau di toko-toko plastik yang lain itu ada. Tinggal bagaimana kita memvariasi stikernya. Kan gitu ya Bu. Ini saya berikan, mudah-mudahan Ibu punya bayangan. Oh, aku kepingin yang seperti itu. Ngaten nggih? Ya. Maksud saya cita-citanya tadi bisa diwujudkan ke rumah kreatif atau ke tempat-tempat studio dalam bentuk riset itu tadi. Riset data tadi. Kan gitu ya Bu. Lanjut. Nah, ini ada yang berbentuk dus. Kemasan kotak dibentuk dus. Kemudian dalamnya mungkin dibuat plastik-plastik satu-satu. Isinya rengginang. Nah, Bu ya. Kalau sudah kelasnya premium, jualan rengginangnya tidak di plastik di sealer, tapi sudah dalam bentuk seperti itu. Kalau dibuat oleh-oleh cantik apa tidak Bu? Cantik. Kalau yang saya tahu Ibu Bupati cerita dan menyampaikan juga punya teman yang di Jakarta kalau minta oleh-oleh dari Banyuwangi, oleh-olehnya itu rengginang. Nah, karena memang rengginang Banyuwangi ini khas. Tapi kalau packagingnya dibuat bagus kan harganya juga lumayan. Isinya kan sedikit Bu, nggak banyak ya. Nah, tapi kalau misalnya buat oleh-oleh seperti saya misalnya Bu ya pergi kemana mau oleh-oleh, tonggone kan akeh ya Bu ya. Lek dikei sak kiloan koyoe yo wabot gawe mulih. Kan ngaten nggih Bu nggih. Tapi kalau di packaging seperti ini sak kotak sidik-sidik isine mungkin gur 5, gur 10 kan gitu ya. Tonggo 10 isok keduman sak dus. Kan gitu ya Bu ya. Nah, itu maksudnya kalau di pusat oleh-oleh itu pola pikirnya seperti itu. Apalagi kalau terus di dalamnya ada plastiknya satu-satu sehingga ketika membuka kardusnya dalamnya yang lain enggak enggak kaples Bu. Nah, tadi tetap awet sehingga rasanya pun akan tetap terasa. Kan ada kadang-kadang rasa itu menjadi hilang karena sudah
melempem dan bercampur dengan udara, menguap gitu loh Bu baunya ya. Padahal yang merangsang itu kan juga baunya. Ketika dibuka, crit, enak kata cucu saya gitu Bu ya. Seperti itu. Itu adalah efek atau nilai tambah dari packaging. Lanjut. Nah, ini ada minuman ya Bu ya. Sebetulnya ini minuman biasa sih, langsung diminum, tapi karena gelasnya bagus, gelasnya biasa juga ya. Kan biasa banyak itu di toko-toko. Tapi karena labelnya cantik, kesannya elegan ya Bu ya. Ya. Jadi kesan elegan itu tidak harus semrawut, ruwet, sederhana, tapi kelihatan wah gitu ya. Nah, biasanya yang begini-begini ini sudah konsumsinya hotel. Seperti Bukaka itu bikin jamunya yang langsung minum itu sudah masuk di Kokon Hotel, sudah masuk di Santika. Padahal apa Bu? Temulawak gitu. Saya enggak tampilin fotonya ya. Kapan-kapan kita tampilin. Lanjut. Nah, ini berbagai variasinya, cantik ya Bu, menarik ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Oh, sudah habis. Sebetulnya ada contoh lagi Bu, nasi bungkus. Kebetulan kok tidak saya paparkan di sini. Kalau nasi bungkus kan nasinya biasa. Iya, enggak bawa nasinya karena enggak jualan nasi Bu. Sambil guyon mohon izin Bunyai. Itu kemudian daunnya yang dibungkus, daun yang dibungkusnya nasi kan daun Bu. Nah, luarnya itu kita lapisi dengan kertas yang sudah kita cetak. Misalnya itu nasi bungkusnya itu ikannya cumi-cumi. Nah, sehingga di kertas luarnya itu dilapisi kertas luas, kita kasih gambar cumi-cumi. Sehingga kan menarik sekali ya Bu. Misalnya itu mau dibuat hidangan tamu yang istimewa barangkali, misalnya ada besan mau datang barangkali ya Bu ya, nggak sempat masak, nasi bungkus Bu, nggak apa-apa. Tapi kemudian di packaging dengan bungkus yang bagus gitu ya. Kan nasi bungkus Banyuwangi itu hebat loh Bu. Teman-teman saya yang dari Malang cerita, aku waktu ke Bali naik kapal di Pelabuhan Ketapang, di sana banyak orang jualan nasi bungkus. Ya karena aku kelaparan, belilah aku nasi bungkus katanya gitu. Ternyata dengan harga yang murah, nasinya itu enak banget gitu Bu. Berasnya itu loh Bu, berasnya Banyuwangi itu enak banget, punel, sehingga dimakan dengan lauh cuman telur dadar seiris gitu, itu sudah terasa nikmat katanya gitu. Iya, pas luwe lagi ya Bu, kena angin lagi ya, waduh. Tas luwe. Nah tapi ternyata ketika dia balik ke Banyuwangi, aku terno golek sego bungkus lagi, aku pengen makan nasi bungkus katanya gitu Bu. Tapi karena nasi bungkus kita ya cuma dibungkus sama kertas biasa, dibungkus dengan daun biasa, akhirnya kan kalau itu disuguhkan misalnya untuk pertemuan dengan Ibu Bupati kan ya ora pantes ya. Nah, tapi kalau kemudian ada, sayang ya tidak terekam, biasanya saya bawa itu Bu. Jadi kertasnya itu kayak kertas undangan lah gitu ya Bu ya. Kayak kertas undangan warnanya coklat tapi ada gambar cumi-cuminya. Kalau misalnya itu udang, lauknya udang, ada gambar udangnya. Terus ada simbol lagi, pedes apa enggak, kan gitu ya. Jadi orang yang makan sudah enggak ragu-ragu lagi. Kalau iwak endok ya gambar endok gitu ya Bu ya. Seperti itu. Barangkali itu lah. Kalau inovasi untuk yang jualan pisang goreng ya mungkin bisa begitu ya Bu ya. Dikasih kertas kayak gitu itu, kayak yang model sekarang misalnya beli Bu ya. Beli kosmetik ya Bu kali ya. Kosmetik kan tempatnya kertas gitu ya, tekuan kayak kertas mau kita ngasih oleh-oleh kalau nyambang bayi itu Bu, tas kado. Nah, modelnya gitu tapi yang polos aja, di situ dikasih stiker. Tuh ya. Jadi itu untuk melayani pisang goreng atau Hongkong yang kelasnya kelas premium. Mungkin inovasinya bisa seperti itu, dari packaging, dari kemasan, insya Allah harganya akan
menjadi meningkat. Untuk tanya jawabnya di sesi yang nanti aja ya Bu ya. Saya lanjutkan dulu dengan izin ya. Jadi di dalam usaha ini ada legalitasnya atau ada izinnya. Izin untuk usaha industri makan dan minuman, ngapunten ini masih makanan dan minuman, dan untuk mungkin jenis yang lain, itu izin usahanya dikategorikan untuk yang usaha mikro, itu mempergunakan nomor induk berusaha atau NIB. Nah, jadi ketika di kantor pos atau untuk BPUM itu persyaratannya harus melampirkan NIB, nomor induk berusaha.